Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali acara ini, yaitu yang pertama adalah laporan kegiatan orientasi penyelenggaraan piloting PPG bagi guru tertentu tahap 2 tahun 2024. Kepada yang terhormat Kepala Badan PPG, kami persilakan Dr. Fatkur Rohman Kafrawi, dipersilakan. Terima kasih Pak Dhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Negeri Surabaya, yang dalam acara ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor Bidang 3, Pak Dr. Bambang, dan yang saya hormati pula Wakil Rektor Bidang 2, Pak Dr. Baktiar, dan Wakil Rektor Bidang 4, Pak Dr. Martadi, dan para dekan selingkung UNESA, tim PPG, dan yang saya banggakan mahasiswa PPG bagi guru tertentu tahap kedua yang pagi hari ini sangat berbahagia dan ceria, semangat untuk memulai pembelajaran PPG ini nanti lewat daring ya, atau sistem belajar mandiri. Yang kedua, marilah kita bersyukur kehadirat Allah SWT karena pagi hari ini kita bisa melaksanakan diklat orientasi khususnya PPG guru tertentu tahap kedua dalam keadaan yang ceria, dan semoga acara pagi hari ini semua mahasiswa bisa mengikuti dari sesi awal sampai akhir dalam keadaan tetap semangat dan bahagia. Bapak Ibu calon mahasiswa yang mulai saat ini sudah mulai saya sebut sebagai mahasiswa PPG UNESA, Anda wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Anda semua merupakan guru-guru yang terpilih secara administrasi maupun tes kualifikasi akademik awal di tahap kedua, dan perlu kami laporkan kepada Pak Rektor dan Wakil Rektor dan Dekan bahwa di tahap kedua ini UNESA mendapatkan kuota dari GTK sebanyak 7.442 mahasiswa yang terdiri dari 33 bidang studi, dan untuk IPS IPS dari Visipol, Bu Dekan, dan PJOK untuk Pak Dekan RIK itu sebanyak 750, dan ada yang terkecil tapi kualitas karena ini prodi bidang studinya di LPTK yang lain itu tidak ada, yaitu kapal neurotika kapal, yaitu dari FT dari Fakultas Teknik, yang kita dalam pelaksanaan kolaboratif dengan dosen ITS Pak Rektor kami laporkan. Jadi ada bidang-bidang vokasi yang tertentu itu contohnya perkapalan, kemudian penangkap ikan dan pelayaran, itu UNESA berkolaborasi dengan universitas yang ada di Surabaya. Yang kedua, kami laporkan bahwa program guru tertentu ini mereka nanti tidak ada pendampingan oleh dosen UNESA, namun ini nanti mahasiswa
dituntut untuk belajar mandiri. Jadi melalui platform Merdeka Mengajar yang di dalamnya ada pretest, kemudian mereka harus menyelesaikan 3 modul, yang tiap modulnya ada penugasan, dan diakhiri pretest dilaksanakan selama 1 bulan. Pada PMM tersebut semua sudah diatur SOP-nya oleh sistem, maka kalau mereka sudah tuntas keseluruhan dan nilainya sudah memenuhi pagu, maka di dashboardnya akan muncul kode warna hijau. Artinya mereka dianggap sudah tuntas dan berhak untuk mengikuti atau daftar UKPPG. Kemudian peran dari UNESA itu nanti mereka akan dosen, satu pasangan dosen, guru dan guru pamong dan dosen UNESA akan menguji uji kinerja. Kemudian sebelum uji kinerja diawali dengan UTBK berbasis domisili. Jadi semua mahasiswa jangan risau, nanti jangan datang ke UNESA, namun dengan jadwal yang sudah ditentukan, masing-masing akan mengikuti ujian daring berdasarkan domisili. Domisili bisa dari rumah, bisa dari sekolah, atau tempat tertentu yang dipastikan jaringan internetnya bagus. Ya, jadi sekali lagi masing-masing mahasiswa pada saat ujian nanti akan ujian dari daerahnya masing-masing. Kalau saya boleh saya katakan, domisili itu bukan berarti harus di dalam rumah. Kalau rumahnya itu jaringan wifi-nya jelek atau ada pemadaman listrik, pastikan itu nanti silahkan dari tempat yang aman. Jadi dari rangkaian perlu kami laporkan kepada Pak Rektor, nanti pembelajaran ini sampai ujian, sampai kelulusan itu hanya dilakukan selama 2 bulan. Maka UNESA ini secara beruntun kemarin barusan tahap 1, sekarang sudah persiapan mau UKPPG sebanyak 4.400 kemudian sekarang belum ujian sudah datang lagi. Nah, karena memang tidak ada pembelajaran secara online oleh dosen maupun guru pamong. Yang terakhir, para mahasiswa, saya sarankan jangan galau, jangan resah nikmati pembelajarannya, karena mandiri silahkan. Dalam rangka peningkatan kualitas guru profesional, maka Anda semua tetap dituntut untuk literasi tambahan dari manapun. Dan perlu kami laporkan Pak Rektor, walaupun nanti ini pembelajaran mandiri, upaya dalam rangka peningkatan kelulusan UNESA, maka tim kami nanti juga menjelang UKPPG kami laksanakan pendampingan dari tim kami agar pada saat UKPPG diharapkan dari 7.442 ini semua lulus, dan UNESA atas saran Pak Rektor sudah berbuat baik karena positive thinking Bapak dan Ibu yang sebanyak 7.442 ini saya doakan dan saya akui sementara dipastikan akan lulus 100%. Dengan bukti sertifikatnya sudah saya pesankan Bapak Ibu, jangan khawatir tinggal nunggu nanti hasil UKPPG, tinggal nulis nama Bapak Ibu. Jadi Anda sudah tepat untuk memilih UNESA, karena UNESA ini dalam pembelajarannya humanis Yang penting Anda bahagia, sehat,
tetapi capaian outputnya secara kualitas dan kelulusannya bisa 100%. Demikian laporan singkat dari saya selaku penanggung jawab PPG. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kami mohon arahan kepada Pak Rektor. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan PPG tertentu tahap 2 ini dilancarkan, dan mohon berkenan untuk membuka acara pagi ini secara resmi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baik, Bapak Ibu masuk ke acara berikutnya, yaitu pengarahan dan pernyataan pembukaan orientasi akademik piloting PPG bagi guru tertentu tahap 2 tahun 2024. Kepada yang terhormat Bapak Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Pemeringkatan, Publikasi, dan Sains Cetak, Bapak Dr. Bambang Sigit Widodo, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar, Mas Dani? Terdengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Pak. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Kepala Badan PPG, Associate Profesor Dr. Kafrawi, semoga sekali jadi profesor beliau. Kemudian para dekan yang hadir, jajaran BPPG yang hari ini ada Mas Juli, Mas Reza, ada Mas Dani dan teman-teman yang lain. Para dekan yang berkesempatan hadir hari ini, dan tentu para mahasiswa yang mengikuti program PPG guru tertentu yang hari ini luar biasa. Salam dari Pak Rektor, Pak Kepala Badan, karena beliau memang hari ini sudah terjadwalkan untuk berangkat ke Perancis. Tadi malam masih kita bernyanyi bersama dengan Dewa 19. UNESA keren sekali. Jadi penutupan kegiatan Pekan Raya Mahasiswa dengan mengundang Dewa 19, Bapak Ibu. Nah, hari ini Pak Rektor persiapan berangkat ke Perancis dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan Paralimpik di Paris. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, bahwa hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan, kesehatan, sehingga kita masih dapat bertemu di sini dalam keadaan yang senang, bahagia. Seperti tadi disampaikan oleh Kepala Badan, informasinya yang paling penting tadi itu, jangan khawatir. Kemudian peluang lulusnya besar, itu kan informasi yang membuat imun kita nanti semakin meningkat ya Bapak Ibu. Nah, Pak Kepala Badan, izinkan saya membacakan sambutan dari Pak Rektor yang sudah saya terima. Jadi saya tidak menambahkan dan juga tidak mengurangi, izin membacakan sambutan beliau ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua undangan yang telah hadir, dan terutama kepada semua mahasiswa PPG guru tertentu sebanyak 7.442 dari 33 bidang studi. Saya ucapkan selamat datang sebagai mahasiswa baru di kampus Universitas Negeri Surabaya. Saudara-saudara sekalian, berdasarkan data guru nasional saat ini masih ada sekitar 1.303.171 guru yang belum memiliki sertifikat pendidik. Maka upaya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek melalui Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek nomor 19 tahun 2024 memprogramkan penuntasan guru yang belum memiliki sertifikat pendidik tersebut pada tahun 2024 sebanyak 600.000 dan tahun 2025 sebanyak 700.000. Maka mulai tahun 2026 hanya ada satu istilah saja, yaitu calon guru, atau dalam tanda kurung namanya prajabatan.
selama 2 semester luring yang dilaksanakan oleh LPTK seperti di UNESA saat ini. Saudara mahasiswa yang saya banggakan, Anda tentu wajib bersyukur saat ini bisa terpanggil, diberikan kesempatan mengikuti PPG dengan model pembelajaran mandiri melalui platform Merdeka Belajar. Maka manfaatkan betul kesempatan ini dengan belajar yang sungguh-sungguh dan menuntaskan semua tugas-tugas di dalam modul agar Anda bisa mendaftar UKPPG dan lulus semuanya. Amin. Dan saya ingatkan, walau program ini belajar mandiri, namun diharapkan Anda meningkatkan kualitas, mampu memenuhi kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan juga profesional sebagai seorang guru. Atas nama lembaga, saya ucapkan apresiasi terhadap capaian prestasi PPG UNESA yang telah dipercaya oleh Dirjen GTK sebagai salah satu dari 42 LPTK sebagai piloting dari, salah satu 42 LPTK sebagai piloting dari 139 LPTK. Dan UNESA tahap 1 mendapatkan kuota 4.814 mahasiswa dan tahap 2 ini dapat kuota 7.442 mahasiswa. Sebagai terbanyak di dalam mendapatkan kuota dari 130 LPTK, maka pertahankan capaian yang sudah diraih Pak Fatkur dan teman-teman, tentu dengan bertransformasi memperbanyak evaluasi diri untuk menciptakan inovasi-inovasi pembelajaran kekinian yang menyenangkan, ceria, dan bahagia dengan tetap menjaga kualitas lulusan agar tingkat presentasi lulusan semakin baik dan terus meningkat lebih baik lagi. Satu hal yang perlu dievaluasi adalah tingkat keseimbangan keaktifan dosen mengajar di PPG. Ini mohon perhatian betul, dan yang mengajar di kelas reguler, baik di program S1, S2, maupun di S3. Jadi jangan sampai yang reguler justru terabaikan. Karena kemarin kalau tidak salah ada cash and carry-nya begitu Pak Kepala Badan ya. Dan kepada semua pimpinan UNESA, marilah kita tingkatkan pelayanan terhadap mahasiswa PPG agar semuanya lulus dan memiliki sertifikat pendidik agar kesejahteraan guru lebih merata. Terakhir, tetap mohon dijaga kesehatan Bapak Ibu sekalian, karena ini sedang ada wabah baru ya. Kurang lebih ada 80 orang yang sudah terinfeksi cacar monyet. Jadi mohon untuk tetap waspada, jaga stamina, atur pola makan, istirahat yang cukup, dan jangan lupa olahraga agar imun kita tetap terjaga menjadi bugar jasmani dan juga bugar rohani. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, diklat orientasi akademik PPG bagi guru tertentu tahap 1 tahun 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka dan bisa dimulai. Demikian atas kurang lebih tutur kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Wakil Rektor Bidang 3. Baik, Bapak Ibu, agar kegiatan pada orientasi kita pada hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita menundukkan kepala, berdoa sebentar kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja kegiatan pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu masih tetap semangat, ya. Ini, oke, baik.
Yang Jadi pertama, kepada pimpinan diberi untuk melanjutkan kegiatannya dulu, baru kita mulai baru kita. Oke, terima kasih Pak Kepala Badan. Terima kasih Bapak, Bapak semua pimpinan, kepada Pak Dekan Maturun sangat. terima kasih semuanya, mohon restunya, lancar, amin. Baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan yang sudah rawuh di dalam Zoom ini. Monggo dipersilakan, barangkali ada kegiatan yang lain bisa meninggalkan Zoom ini. Matur nuwun sangat Bapak Ibu yang sudah hadir. Baik, kegiatan kita akan lanjutkan, yaitu yang pertama adalah kebijakan PPG bagi guru tertentu tahun 2024. Kepada Ibu Farida Nurhayati, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Dani, Bapak Ibu. Jadi nanti kita materi dulu semuanya seperti itu. Pertanyaan di akhir nih Bapak Ibu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua dari Sabang sampai Merauke ya, yang pagi hari ini bisa hadir di kegiatan orientasi PPG guru tertentu tahap 2. Ya, selamat datang kami ucapkan di BPPG Universitas Negeri Surabaya. Ya, karena kalau tadi disampaikan oleh Pak Warga Bu Farida terlempar Pak Dani. Ah ini, monggo Bu Farida. Nah ini sudah masuk. Mulai. Silakan Bu Farida, silakan J. speakernya bermasalah ya Pak Jansi. Sudah masuk. Monggo silakan. Giginya geser ke kanan, bukan ke kiri. Padahal saya sudah pakai. Ya, Suaranya sudah masuk Bu Farida. sudah masuk. Menghadapnya serong ke kanan, Bu, biar lancar. Siap. Nggih. Baik Bapak Ibu, Bapak Ibu tidak perlu terlalu tegang ya, kita santai saja, kita rileks saja terkait dengan materi pagi hari ini. Ada beberapa hal yang nanti akan disampaikan oleh teman-teman dari tim BPPG UNESA. Yang pertama yang akan kami sampaikan adalah terkait dengan kebijakan PPG guru tertentu ya. Ini memang disesuaikan dengan Permendikbud nomor 19 tahun 2024, adanya perubahan istilah ya, dan juga di dalam pelaksanaan dari PPG dalam jabatan dan juga PPG prajabatan atau PPG guru tertentu dan PPG calon guru. Nah, ada beberapa poin pertimbangan kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah. Yang pertama adalah bahwa memang untuk pemenuhan kebutuhan guru profesional itu perlu dilakukan melalui pendidikan guru. Nah, karena kalau kita lihat di PPG untuk guru tertentu sesuai dengan Permendikbud nomor 19 tahun 2024, Bapak Ibu, proses pembelajarannya itu tidak melalui tatap muka, tetapi memang langsung di PMM begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 54 tahun 2022 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan sudah tidak sesuai ini dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti. Nah, poin pertimbangan kebijakan yang ketiga adalah bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin A dan poin B, perlu menetapkan Permendikbud Ristek tentang pendidikan profesi guru, yaitu Permendikbud Ristek nomor 19 tahun 2024. Nah,
Bapak Ibu yang kami banggakan, yang pasti PPG atau program PPG ini adalah merupakan program pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan tenaga pendidikan setelah mahasiswa itu melalui program sarjana atau sarjana terapan bagi guru ya atau calon guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Nah, Bapak Ibu ini karena sudah menjadi guru, maka proses atau prosedurnya di dalam memperoleh sertifikat pendidik tentu akan berbeda itu dengan calon guru. Nah, kemudian tujuan dari PPG sendiri ini adalah untuk memenuhi ya kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial maupun profesional guru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi bagaimana nanti Bapak Ibu di dalam kegiatan PPG ini 4 kompetensi utama menjadi guru profesional itu bisa terpenuhi gitu. Adapun dasar hukum dari kebijakan ini adalah Undang-Undang 1945 pasal 17 ayat 3, kemudian Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, kemudian juga Perpres nomor 62 tahun 2021 tentang Kemendikbudristek, dan yang keempat adalah Permendikbud nomor 16 tahun 2024 tentang OTK Kemendikbudristek. Nah, Bapak Ibu yang pasti ketika peraturan Permendikbudristek nomor 19 tahun 2024 ini sudah berlaku, maka peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek dan Teknologi nomor 54 tahun 2022 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan itu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Ya, jadi Bapak Ibu di dalam nanti kita melaksanakan proses pembelajaran ataupun juga proses penilaian bagi Bapak Ibu semua, kita menggunakan Permendikbudristek nomor 19 tahun 2024. Nah, Bapak Ibu di Permendikbudristek nomor 19 tahun 2024 dinyatakan bahwa peserta PPG guru tertentu ini ada beberapa kategori ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah guru penggerak yang belum memiliki sertifikat pendidik. Karena kalau dilihat dari background Bapak Ibu kemarin macam-macam gitu ya. Ada yang merupakan guru penggerak, ada yang memang sudah terdaftar di Dapodik dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua adalah guru yang telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan profesi guru atau PLPG namun belum memiliki sertifikat pendidik. Karena memang program PLPG itu sudah berakhir di tahun 2017 ya, sehingga bagi Bapak Ibu yang masih belum menerima sertifikat pendidik, maka Bapak Ibu bisa mengikuti lagi PPG guru tertentu. Nah, kemudian yang ketiga adalah guru yang terdaftar dalam data Dapodik dengan status aktif mengajar pada tahun ajaran 2023-2024. Nah, dan belum memiliki sertifikat pendidik, maka itu juga menjadi salah satu peserta dari PPG guru tertentu. Ini tidak termasuk pada poin A dan poin B. Nah, kemudian yang keempat adalah guru yang berasal dari peralihan jabatan fungsional lain yang belum memiliki sertifikat pendidik. Jadi mungkin ada pengawas ya ataupun juga penilai sekolah yang sebelumnya menjabat itu kemudian akan menjadi guru kembali dan belum mempunyai sertifikat pendidik, maka bisa mengikuti PPG guru tertentu. Yang kelima adalah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik namun ingin menambah sertifikat pendidik yang berbeda. Nah, jadi satu guru itu bisa 2 sertifikat pendidik, tetapi ini nanti perkecualian ya Bapak Ibu. Ini dikhususkan bagi daerah-daerah yang memang kekurangan guru yang memiliki kompetensi di bidang studi tersebut. Dan ini untuk aturannya yang mengatur nanti adalah dari pusat ya, bukan dari LPTK seperti itu. Nah, kemudian
ada persyaratan ya Bapak Ibu. Kenapa kok kemarin Bapak Ibu ketika lapor diri itu perlu untuk memenuhi beberapa persyaratan ya. Kalau di UNESA memang kita menggunakan lapor dirinya adalah melalui Siakadu PPG ya. Nah, dan tadi juga banyak pertanyaan ya, ataupun juga banyak masukan dari tim Perval kami, ternyata banyak juga yang ijazahnya tidak linear begitu. Nah, syarat yang pertama adalah pasti warga negara Indonesia. Nah, kemudian sehat jasmani dan rohani. Nah, sehat jasmani dan rohani ini dibuktikan dengan apa? Surat sehat ya dari rumah sakit ya, atau puskesmas, ataupun juga layanan kesehatan yang lainnya. Itu dinyatakan bahwa Bapak Ibu itu sehat jasmani dan rohani. Nah, kemudian yang ketiga adalah memiliki kualifikasi akademik sarjana atau sarjana terapan. Nah, ini Bapak Ibu yang kemarin itu menjadi salah satu problem. Kenapa? Karena ternyata banyak ijazahnya yang tidak linear. Nah, Bapak Ibu ketika ijazahnya tidak linear ya, kemudian nanti disetujui oleh tim verifikasi kami seperti itu, nanti dikhawatirkan ya, misalnya Bapak Ibu prodinya adalah IPS gitu, ternyata ijazahnya adalah manajemen transportasi. Ini ada Bapak Ibu, manajemen transportasi. Nah, otomatis karena memang tidak, kalau kita lihat di linearitas untuk ijazah bagi PPG guru tertentu itu tidak ada, maka itu akan kami kembalikan lagi ke pusat, kita laporkan. Kenapa? Karena di LPTK kami tidak mempunyai bidang studi yang manajemen transportasi misalnya. Ataupun juga kemarin ada yang ekonomi, tapi di SIM PKB itu mengikuti untuk IPS. Nah, itu juga tidak linear Bapak Ibu. Sehingga kami menyarankannya adalah mengganti ke bidang studi ekonomi. Ya, kenapa? Karena nanti kalau misalnya ijazahnya tidak linear, dikhawatirkan itu sertif Bapak Ibu tidak bisa diakui ya, ataupun juga tidak bisa mendapatkan tunjangan seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah mengajar pada satuan pendidikan atau melaksanakan penugasan sesuai dengan ketentuan undangan ya. Jadi Bapak Ibu memang status sekarang lagi mengajar. Kemudian yang ketiga adalah belum mencapai batas usia pensiun berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Nah, kalau dilihat di piloting tahap 2 ini memang Bapak Ibu masih banyak yang muda-muda ya, tidak seperti tahap 1 kemarin, karena batas usianya minimal adalah 37, maka banyak yang sudah senior seperti itu. Nah, yang kelima adalah bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, kemarin juga Bapak Ibu diminta menyerahkan surat keterangan bahwa bebas nafsa. Nah, kalau misalnya ada yang terbukti positif, maka itu nanti tidak memenuhi Bapak Ibu, mohon maaf kami juga tidak bisa melakukan verifikasi. Nah, kemudian penyelenggaraan dan tahapan dari PPG bagi guru tertentu, ini yang pasti penyelenggaranya adalah LPTK melalui program studi PPG. Kemudian yang kedua adalah LPTK penyelenggara itu juga dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi lain. Kemudian program studi PPG yang dilaksanakan pada LPTK sesuai dengan rumpun ilmu terapan pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri. Jadi kalau di UNESA itu memang sekarang ada 40 bidang studi Bapak Ibu yang masuk di PPG. Nah, kemudian dari tahapan kegiatan PPG adalah kemarin Bapak Ibu diterima sebagai calon peserta PPG yang itu diploting melalui SIM PKB Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu melakukan verifikasi kesediaan, bersedia atau tidak untuk menjadi peserta PPG. Kemudian yang kedua dilakukan pembelajaran PPG. Nah, pembelajaran PPG yang Bapak Ibu laksanakan nanti itu semuanya di PMM
Nah, kemudian setelah menyelesaikan pembelajaran di PMM, Bapak Ibu baru mengikuti UKPPPG, uji kompetensi peserta PPG. Nah, ini adalah alurnya nih Bapak Ibu kemarin yang sudah dilaksanakan. Sekarang memang masih proses untuk lapor diri juga. Kami juga masih melakukan verifikasi berkas yang sudah diajukan oleh Bapak Ibu semua. Jadi walaupun berkas itu masih dalam proses verifikasi, Bapak Ibu bisa tetap mengikuti orientasi. Tuh ya. Nah, kemudian setelah lapor diri melakukan pembelajaran di PMM secara mandiri. Mohon maaf Bapak Ibu, memang pembelajaran di PMM tersebut dari LPTK itu tidak bisa mengakses. Tidak bisa mengakses, tidak ada hak aksesnya untuk memantau bagaimana pembelajaran mandiri Bapak Ibu di PMM. Jadi ketika ada permasalahan di PMM, itu nanti Bapak Ibu bisa melalui bantuan, layanan bantuan yang ada di aplikasi ya, nanti akan diterangkan juga oleh Pak Agus. Nah, kemudian setelah melakukan pembelajaran mandiri di PMM, maka Bapak Ibu mendaftar UKPPPG. Setelah mendaftar, kemudian mengikuti proses UKPPPG dan dinyatakan lulus, maka Bapak Ibu berhak mendapatkan sertifikat pendidik. Nah, karena Bapak Ibu masuknya di UNESA, pasti nanti sertifikat pendidiknya juga dari UNESA, seperti itu. Nah, kemudian ini yang mungkin kemarin juga dipertanyakan Bapak Ibu, di pembelajaran PPG untuk guru tertentu, antara ini kan tadi ada lima kategori nih. Yang pertama adalah GP yang belum memiliki sertif, kemudian guru yang telah menyelesaikan PPG tapi belum memiliki sertif atau ex-PLPG, maka dua kategori itu sudah diberikan setara dengan 36 SKS dengan masa tempuh kurikulum 2 semester ya. Ini tidak menempuh pembelajaran. Jadi kalau kemarin ada pertanyaan apakah perlu untuk mengerjakan PMM, kalau disesuaikan dengan Permendikbud nomor 19 tahun 2004 tidak menempuh pembelajaran tetapi langsung mendaftar di UKPPPG. Nah, tetapi untuk 3 kategori yang lain, yang guru aktif tahun pelajaran tahun ajaran 2023-2024 tanpa sertif, guru berpindah jabatan fungsional tanpa sertif, dan yang guru dengan sertif yang ingin menambah sertif yang berbeda itu diberikan setara dengan 27 SKS. Nah, karena memang jumlah minimal SKS yang wajib ditempuh adalah 36 SKS Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu perlu memenuhi 9 SKS melalui penugasan terstruktur dan pembelajaran mandiri melalui PMM. Nah, ini wajib bagi 3 kategori tersebut. Ya, jadi Bapak Ibu tetap nanti mengikuti alur atau proses pembelajaran yang ada di PMM. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini yang mungkin sudah Bapak Ibu lakukan ya, karena kalau kami lihat juga cek di grup itu banyak yang sudah mengerjakan gitu ya di PMM gitu. Yang pasti ini mempelajari modul, di dalam modul itu ada 3 topik bagi Bapak Ibu, dari 3 topik atau lebih, kemudian per topik itu Bapak Ibu kerjakan ya, ada penugasan di situ, kemudian latihan pemahaman, jadi nanti Bapak Ibu latihan soal, kemudian membuat cerita atau menyusun cerita reflektif yang nanti sebagai acuan ya ketika Bapak Ibu itu mengikuti UKPPG yang UTBK itu, Bapak Ibu diminta untuk menuliskan studi kasus reflektif. Baru setelah mempelajari modul-modul yang ada di PMM, Bapak Ibu melaksanakan post test, kemudian mengerjakan jurnal pembelajaran itu, baru kalau sudah centangnya hijau ya, Bapak Ibu bisa mendaftar UKPPPG seperti itu. Oke. Nah,
Bapak Ibu, terkait dengan uji kompetensi atau UKPPPG ini diselenggarakan setelah peserta PPG itu mengikuti semua alur pembelajaran tadi. Semua alur pembelajaran yang ada di PM tadi gitu. Nah, kemudian uji kompetensi ini bertujuan memang untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan, ya 4 kompetensi tadi Bapak Ibu, pedagogik, profesional, kemudian sosial dan kepribadian, yang terdiri dari 2, ya ujian tertulis dan ujian kinerja. Ujian tertulis itu istilahnya kalau sekarang adalah UTBK. Ujian tertulis berbasis komputer dan juga uji kinerja adalah UKIN. Ya. Nah, setelah Bapak Ibu dinyatakan lulus uji kompetensi, maka Bapak Ibu memperoleh sertifikat pendidik yang diterbitkan oleh LPTK. Sertifikatnya sudah siap Bapak Ibu, tinggal nanti Bapak Ibu mengikuti ujian dulu. Apakah lulus atau tidak baru nanti kami cetak gitu nggih. Nah, kemudian peserta PPG yang belum lulus uji kompetensi itu dapat kembali mengikuti uji kompetensi sebelum masa studi berakhir. Nah, jadi selama 2 tahun Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk mengikuti uji kompetensi lain. Ya, jadi ketika ada informasi terkait dengan uji kompetensi atau UKPPPG, maka Bapak Ibu juga bisa mendaftar ujian kembali apabila belum lulus dengan statusnya adalah retek. Ya, seperti itu. Nah, ini nanti terkait dengan UKPPPG guru tertentu nanti akan dijelaskan oleh Pak Reza secara mendalam begitu ya. Karena memang tadi saya sampaikan uji UKPPPG itu ada ujian tertulis. Ya, ujian tertulis ada 3 ya Bapak Ibu. Karena ini nanti masuk ya subjektif, yaitu soal kasus reflektif yang didasarkan pada pengalaman reflektif yang sudah Bapak Ibu alami selama menjadi seorang guru. Kemudian di ini juga ada situational judgment test, ya ini ada 15 soal nantinya. Kemudian PCK, pedagogical content knowledge, itu jumlah soalnya adalah 35. Ini akan Bapak Ibu kerjakan selama 180 menit. 150 menit. SJT dan PCK itu 120 menit, sedangkan subjektif atau soal kasus reflektif itu selama 30 menit. Ya. Nah, kemudian di uji kinerja nanti ada perangkat pembelajaran ya yang akan diuji. Bapak Ibu bisa menggunakan modul ataupun juga RPP. Kemudian proses pembelajaran Bapak Ibu bisa menggunakan video pembelajaran menyesuaikan dengan bidang studi Bapak Ibu. Ya, intinya seperti itu. Untuk terkait UKPPPG nanti akan dijelaskan secara mendetail oleh Pak Reza. Oke, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Apabila nanti ada sesuatu yang akan ditanyakan, silahkan. Tapi nanti di akhir nih Bapak Ibu. Sekarang materi dulu dari Pak Julianto. Terima kasih Pak Dani. Baik, terima kasih Ibu. Baik, Bapak Ibu, demikian materi terkait tentang kebijakan PPP bagi guru tertentu tahun 2024. Semoga masih bersemangat ya Bapak Ibu. Silakan bila ada kopi, teh, snack yang ada di depan Bapak Ibu bisa sambil menikmati. Iya, ini kelihatannya narasumber kita yang kedua sudah hadir dan sungguh menarik juga materi kali ini, yaitu terkait transformasi program PPG bagi guru tertentu tahun 2024. Kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Dr. Julianto. Selamat pagi Pak Dr. Julianto. Selamat pagi. Baik, Bapak Ibu, narasumber kita sudah hadir. Langsung saja kepada yang terhormat Bapak Dr. Julianto, dipersilakan. Terima kasih Pak Dani. Suara saya sudah masuk Pak Dani. Terdengar dengan jelas Bapak. Benar Pak Dani. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu, Shalom.
Alhamdulillah Bapak Ibu mahasiswa PPG bagi guru tertentu tahap 2 LPTK UNESA semangat dan semoga lancar. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk materi kedua ini saya akan menjelaskan secara singkat, padat, dan jelas terkait dengan transformasi pendidikan profesi guru PPG bagi guru tertentu, yang mana yang awalnya merupakan PPG dalam jabatan. Sejak tahun 2024 ini Bapak Ibu seperti yang dijelaskan oleh Bu Farida, mulai bulan tepatnya itu insya Allah April Mei itu ada perubahan terkait dengan penyelenggaraan PPG dalam jabatan, yang mana seiring dengan perubahan PP terkait dengan PPG jabatan maupun PP terkait dengan PPG dalam jabatan menjadi istilah yang saat ini yaitu PPG bagi guru tertentu. Transformasi yang dilakukan oleh P3 di dalam pelaksanaan PPG bagi guru tertentu tahun 2024 ini diprakasai, diinisiasi dengan adanya program guru penggerak, yang mana di dalam guru penggerak ini secara nggak langsung dilihat progres terkait dengan kompetensi pada guru-guru lulusan calon guru penggerak atau guru penggerak ini sangat baik, sehingga mau tidak mau secara nggak langsung pelaksanaan PPG untuk tahun 2024 ini PTK dengan menyepakati bahwa pelaksanaannya itu menggunakan platform Merdeka Mengajar, yang mana yang sebelumnya ini Bapak Ibu kalau masuk di dalam PPG dalam jabatan atau guru tertentu ini, platform yang pertama itu digunakan adalah model, kemudian berubah menjadi Canvas ya. Tapi sekarang secara nggak langsung Bapak Ibu tidak bekerja di Canvas, melainkan Bapak Ibu secara nggak langsung bekerja melalui PMM yang sudah diinjekkan di akun Bapak Ibu masing-masing. Secara nggak langsung nanti, karena yang diadopsi itu adalah pembelajaran Merdeka Mengajar atau PMM platformnya, sehingga secara nggak langsung tadi sudah dijelaskan oleh Bu Farida, Bapak Ibu maupun Pak Fakir tadi, ya Pak Fakir menjelaskan bahwa Bapak Ibu nantinya kurang lebih belajar mandiri selama 30 hari mulai besok. Ya, mulai besok sudah bisa mengakses di platform Merdeka Mengajar melalui akun SIM BKP-nya masing-masing, secara tidak langsung nanti menyelesaikan 3 modul. Modul yang pertama secara tidak langsung Bapak Ibu akan belajar terkait dengan PPA, prinsip dan pengajaran asesmen. Kemudian yang kedua terkait dengan PSE, pembelajaran sosial emosional. Yang ketiga modul terkait dengan pendidikan inklusi. Oleh sebab itu Bapak Ibu secara nggak langsung nanti mohon yang belum familiar dengan PMM bisa bertanya kepada kolega teman sejawat yang ada di Satuan Pendidikan Bapak Ibu. Dan disinilah Bapak Ibu secara nggak langsung nantinya kalau menurut bagan ini, disinilah yang namanya transformasi, gitu ya, transformasi yang mana Bapak Ibu harus mengeksplorasi kemampuan potensi sendiri melalui teknologi, kemudian di asesmen, dievaluasi apakah Bapak Ibu bisa nantinya mendapatkan sertifikat atau tidak. Oleh sebab itu di dalam kebijakan itu secara nggak langsung Bapak Ibu GTK ini ingin melalui 3 visi utamanya, yaitu yang pertama menjadikan profesi guru lebih bermartabat, terhormat dan membanggakan. Yang kedua menjadikan guru sebagai pemimpin pembelajaran dan sebagai agen transformasi pendidikan, karena di sini yang diadopsi adalah PMM untuk guru penggerak, sehingga secara nggak langsung diharapkan nantinya Bapak Ibu yang lulus pendidikan profesi tahun 2024 ini menjadi motor di satuan pendidikan masing-masing, menjadi seperti
diharapkan yaitu guru penggerak, berinovasi terus untuk menyajikan suatu pembelajaran yang menyenangkan, bermanfaat, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu menghidupkan gotong royong dalam menciptakan ekosistem belajar guru dan tenaga kependidikan yang berdaya dan saling menguatkan. Artinya nantinya jangan sampai di dalam satu pendidikan itu Bapak Ibu saling menunjukkan akunya. Akunya itu siapa? Saya itu yang paling pintar, saya yang itu tidak boleh. Dengan harapan, dengan menghidupkan gotong royong itu, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, saling melengkapi, saling jangan langsung saling untuk menguatkan di dalam suatu pembelajaran, di dalam melakukan suatu pergerakan di satuan pendidikan masing-masing, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Oke, kemudian untuk mengapa perlu transformasi pendidikan profesi guru, Bapak Ibu, secara langsung di sini kalau kita lihat di dalam guru baru atau lulusan PPG dengan guru pensiun ini tidak seimbang. Kenapa? Karena guru pensiunnya itu semakin banyak, sedangkan kebutuhan akan guru yang memiliki sertifikat atau dikatakan guru profesional ini semakin sedikit. Kenapa? Karena guru-guru era SPG, SPO yang pengangkatannya dulu melalui ada yang jalur D2 dan sebagainya, ini sudah mulai banyak pensiun dan mereka memiliki sertifikat pendidik, jalur portofolio dulu, PLPG, portofolio dulu, kemudian PLPG, kemudian PPG dan sebagainya. Nah ini tidak seimbang sehingga secara nggak langsung secara nasional pelaksanaan PPG ini masuk di dalam RPJM Presiden Jokowi tahun 2020 sampai tahun 2024 dan diperpanjang lagi tahun 2025 sampai tahun 2029. Nah, di sini GTK secara nggak langsung mengambil kebijakan atau mengambil langkah inisiasi untuk menuntaskan kebutuhan guru yang bersertifikat pendidik, yaitu yang sekarang saat ini secara nggak langsung kalau kita lihat ini menurut data di GTK itu ada 1,6 juta guru yang belum memiliki sertifikat pendidik, dan guru itu juga kalau dianalisis kurang lebih antara 300 sampai 400 guru itu masih D2. D2 artinya berarti guru-guru itu masih belum sarjana, yang mana itu adalah guru-guru yang paling senior era-era SPG atau SGO atau setelah SPG SGO. Nah, oleh sebab itu oleh pemerintah sangat langsung untuk percepatan memenuhi untuk guru-guru profesional sangat langsung pemerintah pada saat bulan Mei atau April kemarin itu melakukan konversi atau melakukan konferensi yang dihadiri oleh rektor-rektor seluruh Indonesia, yang mana LPTK dari rektor tersebut yang menyelenggarakan PPG. Dan seperti yang dijelaskan oleh Bapak tadi di dalam PPG Perjabatan itu nomor 53 tahun 2023. Kemudian ada PPG dalam jabatan itu Permendikbud Ristek nomor 54 tahun 2022 itu dicabut menjadi Permendikbud Ristek nomor 19 tahun 2023 yang berbunyi pendidikan profesi guru itu saja. Nah, di dalamnya itu dijelaskan ada dua, yaitu PPG bagi calon guru yang dulunya disebut dengan PPG Perjabatan, sedangkan PPG bagi guru tertentu yang dulunya sebagai PPG dalam jabatan. Sehingga di sini kalau dulu itu ada permennya sendiri-sendiri, tetapi kalau sekarang permennya satu, tetapi di dalamnya dijelaskan isinya dengan baik-baik. Nah, kemudian secara langsung peserta yang menjadi sasaran. Peserta yang menjadi sasaran di sini yaitu yang pertama terkait dengan guru. Untuk PPG calon guru ini sasarannya adalah calon guru yang akan mengajar di satuan pendidikan. Artinya PPG calon guru ini diperuntukkan untuk teman-teman yang fresh graduate, yang baru lulus S1 atau yang belum mengajar di satuan pendidikan.
Kalau sudah mengajar secara nggak langsung, sudah ada NUPTK atau masuk di dalam Dapodik, ini secara nggak langsung oleh sistem di dalam web pendaftaran PPG calon guru perjabatan ini sudah tertolong. Sehingga kalau misalkan teman-teman usia kurang dari 37 atau 30-an gitu ya, itu mau mengikuti PPG calon guru, maka teman-teman harus keluar dulu dari NUPTK atau Dapodik karena tidak disyaratkan. Kenapa? Karena pada saat selesai pendidikan PPG calon guru, kemudian mengikuti kontrak dan sebagainya, itu secara langsung dapat NUPTK dari GTK setempat atau GTK pusat melalui koordinasi GTK setempat, tempat di mana penempatan teman-teman nantinya, di situ akan mendapatkan NUPTK. Yang kedua, guru tertentu dalam jabatan seperti halnya Bapak Ibu saat ini. Di sini pesertanya ada dua, yaitu yang pertama guru penggerak, ya. Yang mana guru penggerak ini belum memiliki sertifikat pendidik. Maka pelaksananya nanti seperti yang dijelaskan oleh Bapak tadi, tidak mengikuti pembelajaran atau tidak mengikuti menyelesaikan modul 1, 2, 3 yang tadi. Ya, secara nggak langsung nantinya ikut di dalam pendaftaran UKP 3G atau dulunya disebut dengan UKP PG. Nah, UKP 3G itu apa? Uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru. Yang tadinya isinya dua, bikin dan tes tertulis. Tes tertulis ada dua, ada PJK dan soalnya SJJ. Nantinya akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Yang kedua, yaitu guru yang telah menyelesaikan pendidikan dan latihan profesi guru yang disebut dengan PLP. Namun beliau tidak lulus uji tulis nasional atau UTN. Sehingga beliaunya tidak mendapatkan sertifikat. Yang mana mulai tahun 2022 yang tidak lulus PLPG ini disebut dengan PPG X PLPG. Dan PPG X PLPG ini alurnya itu mendekati guru penggerak. Kalau guru penggerak itu langsung daftar ke UKP 3G, sedangkan kalau PLPG itu ikut kegiatannya ringan. Sebelum daftar UKP 3G itu ada pendampingan untuk kegiatan pedagogi, beberapa pertemuan profesional, beberapa pertemuan baru dia langsung daftar UKP 3G. Yang ketiga yaitu guru yang terdaftar dalam data pokok pendidikan atau Dapodik yang sudah mengajar. Terakhir itu yaitu tahun ajaran 2023-2024. Artinya pada tahun itu jika ada saudara dari mahasiswa Bapak Ibu saat ini dan sudah mengajar, maka yang bersangkutan sudah masuk plotting PPG guru tertentu mulai tahun. Kapan Pak mainnya? Sesuai dengan plotting TTK, mohon disampaikan rajin-rajin melihat SIM PKP-nya. Yang keempat, ini guru yang berasal dari peralihan jabatan fungsional lain yang belum memiliki sertifikat pendidik. Artinya apa? Awalnya itu teknik misalkan, kemudian dia sekolah, melanjutkan pendidikan, sarjana, kemudian melimpah ke guru dan dia tidak mendapatkan dan dia belum memiliki sertifikat, maka dia memiliki sertifikat. Yang E, yang terakhir adalah guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik, tapi dia mengalami perpindahan untuk mengajar. Yang dulunya disebut dengan PPG berkeahlian ganda. Contohnya kalau yang tahun 2022 atau tahun 2021 itu ada PPG berkeahlian ganda. Misalkan saya mengajar fisika,
Tapi saya penempatan dari dinas itu di SMK. SMK pada tahun 2020 masih ada jam mengajar fisika. Tetapi karena tahun 2022 dan seterusnya itu fisika di SMK berkurang jamnya, untuk memenuhi sertifikat atau untuk memenuhi pencairan TPP saya, maka saya mengambil PPG lagi untuk berkeahlian ganda, yang mana PPG yang pertama itu terkait dengan sertifikat pendidik fisika. Karena saya di SMK, ternyata saya otomotif kelistrikan, karena fisika bisa kelistrikan, maka saya mengambil PPG yang kedua, itu sertifikat terkait dengan kelistrikan. Nah, inilah yang disebut dengan PPG berkeahlian ganda. Saya bisa mengajar fisika, saya bisa mengajar materi terkait dengan spesialisasi kelistrikan di SMK atau STM. Ini yang disebut dengan PPG yang menambah sertifikat yang berbeda. Tetapi sertifikat itu masih di dalam kelinearitasan bidang keilmuan saya. Tidak boleh saya mengajar fisika, PPG yang kedua saya mengambil kuliner. Nah, ini nggak bisa. Ya, terlalu jauh. Ya. Oke. Nah, oleh sebab itu silakan nanti Bapak Ibu saya langsung dari penjelasan guru tertentu atau PPG Daljab ini, silakan Bapak Ibu termasuk yang mana. Ya, kemarin ada yang tanya ke saya, Pak, mohon maaf untuk PPG GP itu bagaimana? Nah, ini tanyanya itu bukan langsung guru penggerak tapi GP. Nah, GP itu mindset saya guru pamong. Nah, guru pamong ya berarti PPG-nya seperti Bapak Ibu yang belum pernah PPG, tidak mengikuti diklat guru penggerak dan sebagainya. Nah, ternyata di akhir, Pak, saya dari guru penggerak. Nah, kalau dari guru penggerak sesuai dengan aturan ini, maka Bapak Ibu tidak perlu menyelesaikan 3 modul itu, tetapi langsung daftar UKP 3G. Nah, silakan Bapak Ibu nantinya kalau daftar di UKP 3G, silakan dieksplor di BMM bagi Bapak Ibu yang punya, yang bisa diakses. Kalau tidak bisa diakses, silakan Bapak Ibu secara langsung bisa lihat di YouTube, karena sekarang banyak yang mulai nge-share. Nah, misi PPG bagi guru tertentu itu yang pertama secara tidak langsung Bapak Ibu adalah meningkatkan kesejahteraan guru. Ya, biar apa? Biar waktu tunggu untuk mendapatkan TPP nggak lama-lama Bapak. TPP untuk cair. Nah, tetapi di situ mohon Bapak Ibu, kalau nantinya Bapak Ibu sudah lulus mendapatkan TPP, ada tambahan untuk gaji, mohon Bapak Ibu dari tambahan itu digunakan sebagian untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan atau profesi dari Bapak Ibu. Jangan sampai TPP-nya digunakan meningkatkan taraf kehidupan, yaitu beli mobil, ya, beli sepeda motor, nyicil dan sebagainya, nanti tidak berdampak pada kemampuan kualitas Bapak Ibu. Ini jangan sampai, ya. Yang kedua, mendorong penataan guru di semua daerah yang mewujudkan layanan yang berkeadilan. Artinya apa? Berkeadilan itu artinya pendidikan dimanapun, kalau materinya A, ya disampaikan A. Jangan sampai kita mau mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, yang di satu tempat mengajar A, pada materinya A, yang satu tempat menjadi amin, yang satu tempat menjadi A+. Ini tidak boleh. Oleh sebab itu, bagaimana menyampaikan materi A itu sesuai dengan kurikulum yang sedang berjalan. Yang ketiga, memberikan akses pembelajaran yang mumpuni. Artinya apa? Dengan adanya PPG dengan menggunakan PMM, ini secara nggak langsung menuntut guru untuk memahami kinerja atau fitur-fitur yang ada di PMM. Secara nggak langsung, nantinya untuk kenaikan pangkat, untuk kenaikan jabatan dan sebagainya, Bapak Ibu harus rajin memahami untuk membuka PMM, sehingga apa? Kenaikan pangkat semakin lancar. Yang terakhir, yaitu membentuk ekosistem pendidikan guru yang profesional dan mandiri. Dengan adanya platform PMM, secara nggak langsung menuntut Bapak Ibu untuk bekerja
secara mandiri, bebas dimanapun, kapanpun. Oleh sebab itu nanti Bapak Ibu, kalau nantinya Bapak Ibu mempelajari materi di BMM, yang mana waktunya kurang lebih 30 hari, itu mohon Bapak Ibu harus punya schedule yang ketat untuk mengatur diri Bapak Ibu sendiri. Pak, boleh enggak di BMM materinya saya dibantu anak saya? Boleh. Menantu saya? Boleh. Calon menantu saya? Boleh. Teman sejawat? Boleh. Pak, boleh enggak nanti pada saat mengunggah di BMM itu saya dibantu anak untuk mengunggahnya? Asalkan semua konsep itu berasal dari Bapak Ibu. Dan nantinya di ujian UKP 3K, ujian kompetensi peserta pendidikan profesi guru, materinya yang digunakan tidak jauh dari modul yang Bapak Ibu ajar. Maaf, dari modul yang Bapak Ibu pelajari, yaitu terkait dengan PPA, pendidikan sosial emosional, dan pendidikan inklusif. Kalau Bapak Ibu hanya minta tolong pada anak menantu teman sejawat untuk mengunggah, untuk mengerjakan, secara nggak langsung Bapak Ibu tidak akan paham akan materi itu. Dan itu akan menyebabkan Bapak Ibu tidak lulus. Oleh sebab itu Bapak Ibu boleh minta tolong siapapun, tapi Bapak Ibu juga harus memahami materi yang ada di 3 modul itu. Dan Bapak Ibu harus mengetahui, memahami karakteristik dari materi-materi ketiga modul itu. Bapak Ibu harus mengerjakan pretest, Bapak Ibu harus mengerjakan post-test, dan mengunggah jurnal pembelajaran selama mempelajari 3 modul tersebut. Baru link web UKPPG atau UKP3G yang ada di BMM Bapak Ibu akan terbuka. Pak, kalau tidak mengunggah tugas bagaimana? Risiko Bapak. Gitu ya. Pak, kalau misalkan saya tugasnya sama dengan dengan teman Bapak Ibu, risiko Bapak Ibu. Karena yang mengkoreksi itu adalah sistem. Seperti hanya Bapak Ibu mengerjakan SKP di BMM. Kalau misalkan ada perencanaan, kemudian pada saat realisasi, pengisian, maka kalau sudah diunggah akan muncul warna hijau atau biru, tergantung dari sistem. Bapak Ibu, jangan sampai abu-abu. Ini. Kemudian di BMM nanti Bapak Ibu di platform BMM dari 3 modul itu ada modul yang jawabannya harus diunggah, ada modul yang jawabannya tidak perlu diunggah, tetapi diarsip oleh Bapak Ibu untuk belajar. Jangan sampai bingung, Pak ini kok ada tugas tidak ada tempatnya mengunggah dan sebagainya. Memang begitu settingan, karena ada masing-masing topik di dalam modul itu seperti tadi uraiannya, gitu nih. Ada uraian, ada latihan, kemudian ada cerita refleksi atau reflektif. Cerita reflektif itu adalah menceritakan diri sendiri, mempelajari modul-modul atau mempelajari topik-topik yang ada di modul itu. Bapak Ibu mendapat apa? Ceritakan. Jangan sampai copy paste. Kalau copy paste berarti Bapak Ibu merupakan salah satu tipe namanya robot. Ya. Nah, di sini proses untuk belajar di BMM secara nggak langsung ini adalah desainnya, Bapak. Ini adalah desain yang mana di dalam mempelajari BMM ini Bapak Ibu boleh membentuk kelompok. Kalau di dalam jadwal pendidikan Bapak Ibu ternyata ada 4 orang yang mengikuti PPG bagi guru tertentu tahap 2 ini. Karena apa? Karena di sini secara nggak langsung Bapak Ibu ditanamkan 4C, yaitu collaboration, critical thinking and problem solving, pemecahan masalah, communication, dan kreasi. Ini secara nggak langsung semuanya ada di dalam sistem digital sistem BMM itu, yang mana di sistem itu secara nggak langsung dititikberatkan pada bahwa pembelajaran secara mandiri itu akan melahirkan suatu perubahan perilaku secara umum dan tetap sebagai hasil dari pengalaman atau pelatihan secara mandiri di suatu platform tanpa ada pendampingan dari instruktur
maupun dosen yang pada umumnya dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, mulai tahun 2023 sampai tetapi mulai tahun 2024 ini pelaksanaan PPG sekarang menggunakan PMM karena secara langsung GTK sudah melakukan pilot silent yang mana diawali dengan tahun 2022-2023 yaitu PPG versi guru penggerak. Kemudian diadopsi, dikaji, dianalisis, dituangkan di tahun 2024, berarti PPG dalam jabatan atau guru tertentu tidak perlu adanya dosen maupun guru bakong di dalam pembimbingan, sehingga muncullah PMM. Dan ini merupakan terobosan transformasi yang luar biasa untuk percepatan pelaksanaan PPG. Kemudian di sini ada beberapa perubahan-perubahan yang tadi sudah nggak langsung sudah saya sampaikan. Di sini ada percepatan karena harusnya PPG dalam jabatan itu sudah berakhir, sudah selesai. Tetapi sepanjang tahun mulai tahun 2019 sampai tahun 2023 ternyata PPG dalam jabatan itu berapapun setiap tahun yang di PPG itu tambahan data yang masuk di data Dapodik yang memiliki NPWTK itu semakin tambah. Misalkan gini, tahun 2022 itu disinyalir total jab itu kurang lebih misalkan 1 juta yang belum PPG. Tahun 2022 di PPG sekitar misalkan 500. Tahun 2024 harusnya logikanya itu kan bergerak, tapi bertambah. Nah inilah yang menyebabkan adanya transformasi pelaksanaan PPG secara cepat, tepat, dan efisien menggunakan pembelajaran mandiri. Nah, secara nggak langsung ini Bapak Ibu yang perlu diketahui bahwa untuk seleksi kalau tahun dulu itu seleksinya administrasi dan UKG, uji kompetensi guru, kemudian baru masuk piloting untuk PPG. Tapi sekarang untuk UKG-nya dipotong, nggak perlu. Yang perlu adalah administrasi yang memenuhi syarat dan sebagainya. Sehingga di piloting tahap 1 itu administrasi yang diutamakan adalah Bapak Ibu, teman-teman Bapak Ibu sendiri yang mana kurang 4 tahun, kurang 3 tahun, kurang 5 tahun mau pensiun, diutamakan dulu. Sehingga sebelum pensiun beliau bisa menikmati apa? TP. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu tahun ini lulus, insya Allah tahun depan langsung saya didaftarkan maksudnya. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan di awal, guru yang bersertifikat itu banyak yang pensiun, sehingga uang TPP untuk membayar itu masih banyak yang belum terdaftar. Artinya apa? Penggantinya belum ada. Itu ya Bapak Ibu. Nggak langsung di sini untuk pembelajarannya Bapak Ibu. Kalau tahun 2023 ke belakang pembelajarannya itu hampir 1 semester ya, 4 bulan atau 3,5 bulan, kemudian turun lagi 2,5 bulan yang ditambah 2,5 bulan itu untuk tatap maya, sedangkan mandirinya 1 bulan. Tetapi sekarang untuk tahun 2024 itu pelaksanaannya kurang dari 1 semester, yaitu berapa? 30 hari untuk belajarnya, untuk belajar mandiri secara tidak langsung. Silakan Bapak Ibu untuk mengatur dengan baik untuk tingkat belajarnya bagaimana Bapak Ibu. Kemudian untuk uji kompetensi ini yang tadi sudah saya katakan, kalau dulu itu uji kompetensinya luar biasa Bapak Ibu, banyak yang diuji. Ya ada pedagogik, ada keilmuan sesuai dengan ilmu yang diajar Bapak Ibu. Tapi untuk sekarang ini Bapak Ibu banyak belajar terkait dengan materi pendidikan yang sesuai di BMN yang dipelajari dan sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu. Secara nggak langsung pengalaman Bapak Ibu itu nanti akan dituangkan di dalam soal, bentuknya apa? Yaitu cerita refleksif, atau jurnal pembelajaran. Kemudian di sini mohon Bapak Ibu secara nggak langsung hati-hati. Nantinya pada saat Bapak Ibu akan mendaftarkan UKP 3G, kemudian mengikuti, ada pengumuman dan sebagainya. Jika Bapak Ibu mendapatkan informasi dari siapapun, mengatasnamakan siapapun atau pimpinan dari Unesa,
yang ujung-ujungnya itu Bapak Ibu dimintai uang, jangan sampai kena tipu, atau bisa menghubungi kami atau menghubungi saya, Pak, apakah informasi ini betul? Maka akan kita tracer, kita lakukan sehingga informasi itu valid atau tidak, itu akan kita sampaikan. Karena berdasarkan pengalaman tahun kemarin, teman kita yang ada di NTT itu mendapatkan telepon mengatasnamakan Pak Julianto atau saya, kemudian ternyata ujung-ujungnya minta uang, konfirmasi ke saya tracer, kemudian ketemu orang pelaku itu dan diumumkan ke masing-masing semua anggota sehingga tidak terjadi. Dan ada juga yang mengatasnamakan pimpinan lain, saya tracer dan ketemu lokasi di mana penipu itu berada. Alhamdulillah selama ini semuanya selamat oleh Sang Pencipta. Kemudian di sini saya nggak langsung, Bapak Ibu, kunci utama di dalam pelaksanaan PPG dalam jabatan atau bagi guru tertentu itu satu, paham PMM. Ya, Bapak Ibu yang tidak paham PMM, maksudnya buka linknya PMM sendiri aja sudah nggak tahu, ini mohon Bapak Ibu tanya tempat saja. Ya, les buka PMM. Ya, ini. Yang kedua, sinyal internet. Jangan sampai Bapak Ibu mengerjakan sinyal internetnya yang tidak stabil. Kemarin ada kejadian dan lapor saya, Pak, untuk jurnal pembelajaran itu sudah saya kerjakan, tapi pada saat tengah-tengah sinyalnya putus, internetnya mati, ternyata tidak tersimpan, sedangkan tidak bisa ngisi lagi. Nah, ini mohon Bapak Ibu, kalau bekerja di BNN dilihat sinyalnya, kalau sudah stabil mohon kerja cepat, ya, jangan sampai tidak stabil. Atau bisa juga nanti pada saat Bapak Ibu melakukan mengikuti uji kompetensi peserta PPG pendidikan profesi guru yang nantinya yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur, Pak Dur, yaitu KBKG, Bapak Ibu kan berada dimanapun, intinya sinyal yang kuat. Kalau tahun dulu itu ada yang dibikin teman-teman di Indonesia Timur sebagian besar itu di Wenga, Sumba dan sebagainya itu dibikin sinyal. Ya, karena saya tahu dan pernah juga besar. Itu boleh, silakan. Ya, boleh kalau sinyalnya stabil itu. Atau bisa juga nyewa kafe. Itu dilakukan ada pada satu kafe. Tapi kami tidak berusaha untuk menganjurkan Bapak Ibu nyewa kafe loh ya. Jangan sampai Bapak Ibu salah paham, nyewa kafe. Ya. Intinya Bapak Ibu cari tempat yang sinyalnya stabil pada saat mengajar PMM maupun nanti pada saat ujian yang berbasis komisi. Itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan dalam mengikuti ini jangan terlalu tegang. Ya, kalau tegang punggungnya terasa nyeri, kalau berdiri langsung kaki lututnya cenderung, sebagainya. Oleh sebab itu Bapak Ibu silakan mengikuti santai saja. Kalau haus minum, kalau lapar ya makan, cemil. Tapi kalau makan sedang makan, kameranya dimatikan dulu. Jangan sampai menikmati sambil makan. Ini nggak sosok, ya, nggak bagus lah artinya. Nanti ada narasumber menjelaskan yang dilihat teman-teman ternyata ya makan. Nah ini kan bahaya. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Dhani, luar biasa.